Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, sehat jasmani dan rohani, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan semua fasilitas dari Allah itu kita bisa menggunakannya sebagai sarana kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah. Semoga kita semua mendapatkan ampunan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kita masih di bulan Rabiul Tsani ya. Rabiul awalnya sudah lewat dan itu masih belum tak ganti Pak hari Rabu. Pada awal bulan yang lalu saya diminta oleh Pak Sardikan mengisi hari Rabu, tapi di perjalanan tidak nutut Pak, sampai pakai saji rantai saya bermasalah sehingga harus ke bengkel dan lapor ke Pak Sardikan kalau tidak nutut perjalanannya. Jemaah yang terhormati Allah, kita akan menapak tilasi tentang esensi atau hikmah lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta ya. Jadi kalau kita renungkan, kalau kita hubungkan, di bulan kemarin kita memperingati kemerdekaan. Itu terkait dengan kemerdekaan jasmani dan kemerdekaan rohani, Bapak Ibu. Kalau yang kita peringati setiap bulan Agustus, dan Agustus yang kemarin itu adalah kemerdekaan yang ke-80 tahun, itu adalah kemerdekaan secara jasmani. Lah, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerdekakan manusia secara rohani. Merdeka dari apa itu? Dari kesyirikan. Jelaskan di situ, misi Rasulullah adalah membebaskan kota Mekah dan Ka'bah Baitul Haram itu dari berhala-berhala. Itu satu-satunya misinya. Makanya
Kalau kita buka sejarah dalam Al-Quran, namanya peperangan itu sudah terjadi sejak zaman dulu, Pak. Kalau kita berpedoman pada Al-Quran itu, peperangan yang diinformasikan di dalam Quran adalah perang pada masa Tolut dan Jalut itu loh, Pak. Kalau sebelum itu kita belum tahu ya. Tapi dalam Al-Quran itu mengisahkan peperangan itu ketika Jalut yang raja dolim itu orangnya besar, kemudian melawan orang, saat itu orang yang bertauhid dipimpin oleh Tolut. Kemudian yang berhasil membunuh Jalut itu siapa? Daud kecil yang katanya pakai ketapel itu loh, Pak ya, kena matanya itu. Nah, kemudian perkembangan sampai zaman sekarang, peperangan-peperangan yang terjadi itu rata-rata misinya adalah ingin menguasai suatu wilayah dan ingin menguasai sumber daya alamnya. Contoh sampai hari ini Israel menjajah Palestina, itu apa tujuannya? Ingin menguasai wilayahnya. Sedangkan Rasulullah juga berperang, Pak. Jadi selama Rasulullah di Madinah tidak sampai 10 tahun, atau jika digenapkan 10 tahun itu, Pak ya, itu Rasulullah mengalami peperangan sebanyak 80 kali, Pak. Baik yang terjadi langsung perang atau yang gagal perang. Nah, ternyata bedanya peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan ingin menguasai suatu wilayah, tapi dalam rangka menciarkan agama Islam dan menjaga kehormatan agama Islam dari penghinaan orang-orang kafir saat itu. Jadi peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya itu adalah dalam rangka menjaga marwah Islam. Sehingga ketika kota Mekah dan Ka'bahnya dikuasai oleh Rasulullah, langsung semua berhala-berhala dibersihkan, disucikan dari kesyirikan-kesyirikan. Dan Rasulullah tidak ambisi untuk menguasai kota Mekah saat itu. Rasulullah balik lagi ke Madinah, Pak, karena sudah berhasil membersihkan kota Mekah dari kesyirikan. Dan yang berkuasa saat itu tetap Abu Sufyan, yang melanjutkan kekuasaan dari Abu Jahal. Sebelumnya Abu Jahal melanjutkan kekuasaannya dari Abdul Muthalib. Namun di masa Abu Jahal masih banyak berhala. Kemudian Abu Jahal mati, wafat ya. Terus ada berbagai masalah sehingga cerita penguasanya ganti Abu Sufyan, dan Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kemerdekaan yang kita alami di Indonesia ini hakikatnya secara fisik, dan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah misi kemerdekaan secara rohani, yaitu dari kesyirikan-kesyirikan. Jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam hal diutusnya Rasulullah di tengah-tengah umat manusia, Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin pada bagian atas itu ya. Itu surat Al-Anbiya, surat yang nomor 21 ayat 107. Kemudian tujuan yang lain Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada untuk kalian fi rasulillahi, dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah,
sebagai suri teladan yang baik bagi siapa saja yang berharap kepada Allah, berharap ridho Allah, berharap rahmat Allah, berharap surganya Allah ya. Jadi di sini kalimatnya berharap kepada Allah. Wal yaumal akhir, dan berharap datangnya hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan selalu zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan Rasulullah menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah gitu ya. Jadi kalau innama itu ada semacam spesialisasi, pengkhususan. Hanyalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak ya. Kalau bahasa kita itu ada 3, ada akhlak, ada moral, ada adab. Ini kalau secara bahasa itu beda maknanya, tapi kadang kita nganggap sama gitu aja, karepe ngono gitu Pak ya. Jadi bedanya begini, kalau akhlak itu ukurannya Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya Rasulullah pakai istilah makarimal akhlak. Kemudian kalau dalam Al-Quran surat nomor 68 ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi baik Al-Quran maupun hadis pakai istilah akhlak. Kemudian moral itu biasanya ukuran manusia. Orang itu bermoral, peduli kepada tetangga, tidak sombong gitu ya. Secara perbuatan tidak meremehkan orang lain, itu moral biasanya. Atau kadang dibuat suatu undang-undang. Jadi gini maksudnya, orang itu bermoral belum tentu berakhlak. Contohnya gini, umpama ibu-ibu punya tetangga, ya tetangga sama-sama perempuan, orang itu agamanya Islam, baik kepada ibu-ibu ya diutangi gampang, dimintai bantuan gampang gitu ya. Kalau ketemu juga suka menyapa. Tapi tetangga ibu ini sebagai orang yang Islam tidak pernah sholat, tidak menutup aurat. Nah, kepada tetangga baik, tapi kepada Allah tidak baik. Berarti secara akhlak belum, itu moral. Atau kita nyinggung pejabat Pak ya, sebagai pejabat, wali kota, bupati dan seterusnya, sangat amat peduli dengan rakyatnya disejahterakan. Ya itu namanya pejabat yang bermoral, tapi dia beragama Islam, tidak pernah sholat Pak. Nah, bagi rakyatnya bagus itu. Sampai kadang-kadang rakyat itu keliru ngomong, bupati itu loh wapi, masih gak sholat, masih ini Pak yang gak enak ini ya. Nah, artinya apa? Hablum minan nasnya baik, tapi hablum minallahnya enggak. Berarti akhlaknya enggak ada kepada Allah. Beda lagi dengan adab. Adab itu lebih cenderung diartikan sopan santun. Nah, sopan santun itu biasanya beda-beda daerah, beda sopan santun. Kalau kita orang Jawa Pak ya, yang lebih muda kalau melewati orang yang lebih tua mesti bilang nyuwun sewu. Itu kalau orang Jawa. Coba kalau ada orang Barat meliwat ngomong ning ngarepe sampean, wis gak mungkin ngomong nyuwun sewu Pak. Bagi mereka ndak ada masalah. Itu namanya adab. Beda daerah, beda cara. Namun ketika orang itu mengatakan adab, adab itu bahasa Arab juga loh Pak. Adibu ala tabung adab ya. Ketika adab itu ditambahkan bi adab,
Kalau tetap pakai bahasa Arab, mama jaa datang, Pak Sardikan ke masjid ini biadab, dengan sopan santun. Tapi ketika biadab itu diadopsi bahasa Indonesia biadab. Loh, wis beda mana Pak, mana ya Pak? Iya kan? Jadi kadang-kadang kita mengadopsi bahasa Arab atau bahasa Quran ke dalam bahasa kita, itu maknanya berbalik Pak, atau tidak sama. Contoh ya, mursalun, mursalin artinya para utusan, bentuk jamak itu. Bentuk tunggalnya mursal, artinya seorang utusan. Tapi lek kena basa Jawa, anake sampean mursal Pak, wangil tuturane lho. Ya, itulah bahasa ya. Kadang-kadang kita ambil bahasa itu dari bahasa lain, nggak pas ya. Sama yang dirahmati Allah. Nah, dari terutusnya Rasulullah, dibangkitkannya Rasulullah, diutusnya Rasulullah ke tengah-tengah umat manusia, maka ada beberapa hal yang perlu kita teladani. Inilah hakikatnya kita itu kalau memperingati ya, kalau kita pakai istilah memperingati Pak ya, memperingati kelahiran Rasulullah. Jangan sampai kita ini salah membesar-besarkan peringatannya, tapi pesan-pesannya, uswatun hasanahnya kita abaikan. Ini yang kadang orang suka salah paham, iku lho gak gelem memperingati mulutan, paling gak seneng Kanjeng Nabi dulu. Jangan suudon dulu Pak ya. Kita itu sering mengaji dan mengkaji Pak ya, sehingga walaupun tidak pada acara maulud Nabi, kita itu sudah sering mengkaji apa sih yang perlu kita teladani dengan diutusnya Rasulullah itu. Sehingga peringatan yang sifatnya besar-besaran itu kita sepertinya nggak terbiasa Pak ya, karena sudah sering mengaji bagaimana keluarga Rasulullah, bagaimana pribadi Rasulullah, kan begitu. Baik, minimal ada 4 yang kita sampaikan pada malam ini, moga-moga cukup waktunya ya. Yang pertama, Rasulullah sebagai pribadi yang akhlaknya agung. Saya bacakan dulu ringkasannya. Yang kedua, Rasulullah sebagai pekerja yang jujur dan juru dakwah yang sabar. Di sini saya gabungkan antara pekerja atau pegawai yang jujur dan juru dakwah ya. Yang ketiga, Rasulullah sebagai suami atau kepala rumah tangga yang bisa mensurgakan anggota keluarganya. Ini tugas kita sebagai kepala rumah tangga. Dan yang keempat, terakhir itu, Rasulullah sebagai pemimpin umat yang lemah lembut dan bertanggung jawab. Ini yang angel Pak ya, pemimpin sifatnya lemah lembut dan penuh tanggung jawab. Baik, kita kembali ke nomor 1. Rasulullah sebagai pribadi. Jadi kita semua, pribadi kita harus mencontoh Rasulullah. Bagaimana pribadinya? Tadi sudah saya sebutkan, surat nomor 64 Al-Qalam 68 ya, ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kenapa Allah menyampaikan hal ini? Mungkin kita bertanya, ya namanya Rasul kan pasti akhlaknya agung. Lah, disampaikan secara bahasa, secara tertulis dalam Al-Quran, karena ketika Rasulullah itu berdakwah, ya, sekedar contoh ketika dakwah ya, Rasulullah itu dituduh oleh mereka. Apa tuduhannya Pak? Pertama, disebut sebagai orang gila. Rasulullah disebut sebagai dukun.
Rasulullah disebut sebagai tukang syair, ya. Rasulullah disebut sebagai apa? Minimal ada 4 itu ya, dukun santet atau macam-macam itu Pak ya. Sehingga ya Rasulullah juga manusia biasa Pak. Ya pasti ada perasaan nelongso Pak ya, berdakwah kemudian dituduh sedemikian rupa. Maka Allah menyatakan, istilahnya itu membuat pengakuan, memproklamirkan bahwa engkau Muhammad tidaklah sama dengan yang dituduhkan oleh mereka. Engkau berada di atas akhlak yang agung. Baik, yang kedua, Rasulullah sebagai pekerja yang jujur dan juru dakwah yang sabar. Kenapa ini saya gabung antara kita bekerja dan berdakwah? Kita itu berupaya dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita itu ada misi dakwah. Bagaimana ketika kita bekerja, bersikap kepada sesama teman kerja kita. Sebab kan kadang-kadang ada Bapak Ibu ya, teman sekerja itu suka memfitnah, jawani supaya temannya itu tenggelam, dia naik pangkat. Kan ada begitu kadang-kadang. Lah Rasulullah dalam bekerja ini karena saking jujurnya sampai-sampai membuat jatuh cinta siapa? Bosnya. Siapa bosnya? Bu Khadijah. Lah, kejujuran Rasulullah ini menurut riwayat Pak, ketika berdagang itu Rasulullah tidak membuat harga dari barang yang dijual kepada orang itu. Rasulullah menyebutkan begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya datang ke sini dari negeri seberang, jual dagangan kan ke negeri Syam Pak ya. Jadi keluar negeri jauh, dari Mekah ke Syam. Syam itu banyak, bisa Irak, bisa Iran dan seterusnya itu. Barang dagangan saya ini mama harganya 100.000 mama. Silakan Bapak Ibu beli berapa. Yang penting saya bisa kembali ke tanah air saya. Sehingga orang yang mau beli itu berpikir, tak kasih badi berapa ya, supaya orang yang jual ini bisa kembali ke negaranya. Saat itu kan perjalanan kan berhari-hari Pak ya. Lah itu salah satu caranya Rasulullah berdagang saat itu. Sehingga diriwayatkan ketika Bu Khadijah itu menugaskan Rasulullah saat itu ya, belum jadi Rasul ya, jadi kalian cuma kita menyebut Rasulullah sebagai penghormatan. Bu Khadijah ini antara percaya atau tidak dengan apa yang dia tugaskan kepada Rasulullah, Bu Khadijah menyuruh seorang karyawan kepercayaan yang lain namanya Maisaroh. Jangan salah paham, Maisaroh itu laki-laki ya. Jadi nama di Arab itu Maisaroh, Romlah, Khuzaimah, itu laki-laki semua. Lek masuk Indonesia jadi Bu Maisaroh, jadi Bu Khuzaimah, jadi Romlah. Nah itu ya. Jadi Maisaroh ini laki-laki Bapak Ibu, mendampingi Rasulullah berdagang. Dan Maisaroh ini takjub ketika itu cara Rasulullah berdagang karena jujurnya itu ya. Sehingga dapat keuntungan besar. 2 kali berdagang ke negeri Syam itu, kemudian oleh Bu Khadijah melamar Rasulullah. Padahal waktu itu Bu Khadijah adalah seorang janda yang kaya raya, saudagar, dan banyak orang yang melamar, tapi Bu Khadijah tidak menerima, justru melamar karyawannya sendiri. Nah, dalam hal dakwah para jamaah sekalian, Rasulullah juga menghadapinya dengan begitu sabar. Ini di surat Ali Imran ayat 20.
Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Maka jika mereka mendebatmu Muhammad, membantahmu, bahasa Jawa ngeyel, Pak. Jika orang kafir, orang musyrik itu ngeyel ketika kamu berdakwah kepada mereka, fakul, maka katakanlah aslamtu wajhiya, aku menyerahkan diriku lillahi kepada Allah, wa manittaba'ani, dan begitu pula orang yang mengikuti aku. Jadi kalau menghadapi orang ngeyel, Pak ya, wis diem aja. Dalam ayat yang lain itu wa'arid anil jahilin, hai Muhammad, hindarilah orang-orang yang jahil itu. Tiwas muruh, Pak ya. Orang jahil itu kan salah, bener, ngeyel, minta menang, Pak ya. Wakul ini, wakul, dan katakanlah lilladina utul kitab wal ummiyina, katakanlah Muhammad kepada orang-orang ahli kitab dan orang-orang ummi. Di sini Bapak Ibu yang sering saya buat patokan ya, mohon maaf kalau berbeda ya. Jadi ummi itu sebenarnya bukan buta huruf, Pak. Di sini bentuknya jamak loh, Pak ya. Bukan Rasulullah saja. Jadi umat Rasulullah itu ada dua. Ada ahli kitab Bani Israel, Yahudi Nasrani, namanya itu ya Bani Israel, ya Yahudi Nasrani, ya ahli kitab. Satunya ummi termasuk Rasulullah, itu Bani Ismail. Jadi ummi itu non Bani Israel. Ini jelas di sini. Ada ahli kitab Bani Israel, ada ummi non Bani Israel. Itu dulu ya, nanti kalau diskusi monggo ya. Aslamtum, katakan kepada mereka, apakah kalian menerima Islam atau berserah diri kepada Allah? Fa in aslamu faqad ihtadaw, maka jika mereka itu menerima Islam, berserah diri kepada Allah, artinya tidak musyrik lagi, tidak syirik lagi, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, jangan sedih. Fa innama alaikal balagh, maka sesungguhnya kewajibanmu, tugasmu hanyalah menyampaikan. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Artinya apa? Termasuk kita sebagai bapak, sebagai ibu, kewajiban mendidik anak. Lek anake kok uangil didikane, enggak usah sedih. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Tapi ojo mutung ya, ojo mutung, tetap menyampaikan terus sampai akhir hayat kita. Sebab kadang-kadang Pak ya, yang namanya anak itu berubahnya enggak sekarang, ya bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi bahkan mungkin orang tuanya sudah wafat, Pak, baru anak itu berubah. Nah, jadi jangan memvonis konikole gak nurut konikula, jangan ya, karena itu bukan wilayah kita. Kewajiban kita hanyalah menyampaikan, termasuk Rasulullah. Rasulullah dalam tanda kutip tidak berhasil mengajak pamannya untuk masuk Islam. Itu Rasulullah ya sedih itu, Pak. Akhirnya dihibur oleh Allah dengan surat Al-Qasas ayat 56, surat 28 ayat 56. Wa innaka la tahdi man ahbabta, hai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, yaitu pamannya itu, Pak ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, masih yang kedua tapi di surat yang lain ya. Di surat Al-Muddatsir
Surat nomor 74 ayat 1 sampai 7. Ini modal dakwah ini Pak. Jadi para mubaligh, para dai jangan gampang mutung Pak. Sebab kadang-kadang ono Pak Ustadz sing mutungan itu ya. Diundang kajian rutin gitu, yang datang cuma 3, nggak pernah naik. Wis sing teko telu, sing situ watu, sing situ ngantuk, sing situ bolak-balik nak jeding. Nah, ini ujian buat mubaligh ini Pak ya. Jangan mutung, kadang marahi takmir ya dimarahi Pak. Wis Pak takmir, wis gak usah ngaji mana lek carane gini gitu ya. Zaman dirahmati Allah ini. Ya ayyuhal muttassir. Wahai orang yang berselimut, maksudnya Rasulullah. Berselimut ini maknanya 2. Berselimut duka, bingung, gundah gulana gitu ya, berselimut masalah ya, maksudnya masalah memikirkan umatnya itu loh Pak ya, bagaimana cara mengawali dakwah ketika di Mekah itu. Al-Mudaththir yang kedua ya memang orang yang tidur berselimut itu. Rasulullah kan diriwayatkan ketika pertama kali mendapatkan wahyu itu kan kedinginan Pak, sehingga berselimut itu. Qum fa'andir, bangkitlah lalu sampaikan berita itu. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu agungkanlah. Artinya apa? Agungkan Tuhanmu, besarkan Tuhanmu. Masalahmu itu kecil, duwe utang kecil ya. Umatmu yang seperti itu kecil, yang besar itu Tuhanmu. Agungkan, semua anggap saja kecil gitu Pak. Orang beriman itu harus begitu Pak ya. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Nah ini modal orang berdakwah itu termasuk apa yang dimakan, apa yang dipakai itu suci. Maksudnya apa? Bukan dari hasil yang haram. Kalau itu dari segi makanan, dari segi hasilnya, atau suci dari hadas besar dan kecil. Warujza fahjur, dan hindarilah sesuatu yang berhubungan dengan dosa. Fahjur, hindari. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi sesuatu yang sedikit ingin mengharap kembalian yang banyak. Jadi sodako tapi kepingin oleh luwih akeh, jangan ya, harus karena Allah tentunya ya. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu sabarlah. Jadi sabar itu tidak ada habisnya Pak. Kalau kita kadang mengatakan sabar itu ono batasi. Kalau kita urusan dengan Allah nggak ada batasnya Pak, sabar itu sampai kita wafat ya. Lah yang ketiga, Rasulullah sebagai suami atau orang tua atau kepala rumah tangga yang bisa mensurgakan keluarganya. Nah ini mungkin jenengan tanya loh, ya mestilah Rasulullah ya pasti keluarganya masuk surga semua. Kata siapa? Nabi Nuh kan nggak bisa itu ya. Artinya apa? Ya kita ini punya tugas, punya kewajiban menyampaikan, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ini ayatnya ya, surat Asy-Syu'ara surat nomor 26 ayat 213 214. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Lah ini sebagai kepala keluarga ini ya, maka janganlah kamu memohon kepada Tuhan selain Allah. Fatakuna minal mu'adzabin, maka kamu akan mendapatkan adab. Nah ini kadang-kadang sebagai orang tua malah menyuruh keluarganya melakukan sesuatu yang berdosa. Mohon maaf, sekedar contoh, mungkin orang tua tidak ngerti. Ketika anak perempuannya bergaul dengan anak-anak soleh muslimah lalu berjilbab, ibunya tidak ngerti, induk ojo gawe kudung, ndak dikira jadul,
nduk ojo gawe kudung mundak gak payu rabi umpama. Kalau kadang-kadang anak gak ngerti kan prinsipnya, lo kan harus nurut orang tua. Kalau enggak nurut nanti jadi anak durhaka. Lah ini anak enggak ngerti, orang tua enggak ngerti sehingga enggak nyambung. Padahal seorang anak itu wajib mengikuti atau berbakti kepada orang tua selama orang tua itu tidak menyuruh kita melanggar aturan Allah. Tapi kalau orang tua kita menyuruh melanggar aturan Allah, ya harus kita tolak, tentu dengan cara yang halus. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang tuanya, bahkan sampai diusir kan begitu. Jadi sebagai anak juga harus bisa menyampaikan kebenaran kepada kedua orang tua jika orang tuanya yang tidak mengerti. Wa andir asiratakal akrabin, dan berilah kabar ancaman kepada keluargamu yang dekat. Dalam ayat yang lain Rasulullah menyatakan, surat Al-Ahzab ayat 59, Rasulullah diperintah oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu dan kepada wanita-wanita mukmin agar mereka menutupkan kudungnya kepada rambut mereka, menutup aurat mereka. Dzalika adna ayyurafna, hal itu agar mereka mudah dikenali dan mereka tidak diganggu. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang terakhir ini berat amat ini Pak ya. Rasulullah itu sebagai pemimpin umat, pemimpin masyarakat yang bersikap lemah lembut dan bertanggung jawab. Nah ini Pak yang sulit ini ya. Sekarang rata-rata pemimpin itu berubah wujud menjadi penguasa. Beda Pak. Kalau pemimpin itu bisa menjadi teladan. Kalau penguasa itu biasanya mendolimi yang dipimpin. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu penguasa karena mendolimi rakyatnya. Jadi Rasulullah sebagai pemimpin yang lemah lembut dan bertanggung jawab ini, para jamaah sekalian, dijelaskan di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmati minallah. Adzan dulu Pak ya. Adzan dulu ya. Biar enak. Adzannya bareng ya. Monggo adzan dulu Pak.
Mari kita lanjutkan biar sempurna ini. Jadi sebagai seorang pemimpin umat itu melayani sifat-sifat atau sikap Rasulullah ketika menjadi seorang pemimpin. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Allah kamu Muhammad lintalahum berbuat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik, dan sekiranya engkau berkeras hati orang sekarang bilang keras kepala sakar PDW gitu Pak ya, buat undang-undang nggak pakai musyawarah gitu ya, lang faddu min haulik, sungguh mereka akan menjauh darimu. Fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Nah, ini pemimpin memaafkan rakyat itu kan nggak gampang Pak sekarang, malah ada salah penjara tembak saja kan sekarang modelnya begitu, pakai tangan besi. Ini tidak ada contoh sama sekali. Maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Fa idza azamta, maka apabila engkau sudah bertekad hati memutuskan masalah dengan bulat, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah, serahkan urusannya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Tentunya di sini sebagai contoh apa? Menyangkut hal-hal yang benar. Jadi musyawarah bukan memutuskan sesuai pesanan, bukan memutuskan sesuai hawa nafsu, untung rugi pribadi atau keluarga Pak ya. Saya nggak menyebut nama loh Pak ya, nggak menyebut nama ya. Jadi kalau yang dibahas itu hubungannya dengan kebenaran, sebagai pemimpin yang selamat maka bersikap lemah lembut, mudah memaafkan rakyatnya, bukan didik-didik penjara, didik-didik tembak, bahkan didik-didik diculik. Itu sudah bukan pemimpin Pak ya, itu penguasa itu ya. Dan memohonkan ampun kepada Allah. Sampai mungkin mikir, wong awake dhewe gak tau njuk sepuro Gusti Allah Pak ya. Ya memang sebagai pemimpin itu harus sebagai teladan ya. Dalam ayat yang lain bagaimana sikap Rasulullah ketika menjadi seorang pemimpin yang melayani itu, surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari golongan kalian sendiri, dari kalangan kalian. Azizun alaihi ma anittum, amat berat apa yang dia rasakan terhadap penderitaan kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang mana Rasulullah sebagai pemimpin itu berharap agar penderitaan rakyat itu menjadi teratasi. Saiki gak Pak ya, dimek-mek malam Pak ya. Banyak pertambangan, banyak perminyakan, kita hanya oman tarik tambang. Ya. Kemudian saking amat sayangnya Rasulullah kepada umatnya yang dipimpin itu, Allah memberikan julukan Raufur Rahim. Rauf Rahim itu Asmaul Husnanya Allah Pak, tapi disematkan kepada Rasulullah. Saking hebatnya ya. Dan ciri khas pemimpin yang selamat ya seperti ini Pak. Mau makan ingat, ya opo rakyatku, wis mangan opo durung.
ketika membuat undang-undang, bagaimana undang-undang ini merugikan rakyat apa? Tidak. Yaitu sudah dicontohkan memang. Tapi karena yang kita alami ini selama ini belum meneladani, sehingga ya ujian tidak pernah ada habisnya. Ya sebagai orang beriman, yaitu tadi Pak, tawakal. Tapi bukan berarti tawakal pasrah bongkoan, ya tetap berusaha maksimal. Berusaha maksimal sesuai potensi kita masing-masing. Lah hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mungkin ada pertanyaan Pak atau tambahan? Tinggal 1 menit setengah. Monggo kalau ada yang mau nambahi. Nggih, monggo kalau ada. Enggak ada ya. Jadi begini Bapak, kadang-kadang kita itu salah menyimpulkan loh. Pemimpin dolim kan jari ini pemimpin itu wis pilihane Gusti Allah lah ini. Berarti kan orang dolim itu dipilih oleh Allah lah. Kadang-kadang kita itu terjebak dalam kalimat itu. Sehingga apa? Sekarang analoginya pemimpin yang dolim itu gara-gara rakyatnya yang memilih, atau rakyatnya menjadi seperti ini gara-gara pemimpinnya yang dolim? Menurut sampean ya Bapak? Kalau katanya Listio Sigit dulu, boleh terpaksa nyebut konjoni sampean Pak ya, ikan itu membusuk dari kepalanya. Berarti jangan salahkan rakyatnya Pak. Sebenarnya tetap kendali itu ada pada pimpinan. Itu aja intinya. Makanya dalam hal menjadi seorang pemimpin, baik dalam tanda kutip Pak ya, digaji atau tidak, ya wajib berusaha maksimal agar kita sendiri sebagai yang diserai amanah nantinya selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.